Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, ada banyak perkara yang terjadi di sekitar kita, baik yang ada di jauh sana, maupun peristiwa-peristiwa yang sangat dekat dengan hidup kita, termasuk mungkin kita sedang ada di dalam situasi-situasi yang kita cenderung mengklasifikasikan itu sebagai situasi yang sulit atau masalah atau apapun bentuknya. Kita melihat banyak peristiwa global atau banyak situasi di luar sana yang semakin mencekam, ya. Lalu kemudian kita mulai bertanya atau orang mulai bertanya, jika Tuhan itu ada, lalu kenapa semua ini harus terjadi? Jika Tuhan itu ada, kenapa mereka mengalami yang tidak mereka inginkan? Dan jika Tuhan itu ada, kenapa kita mengalami apa yang kita tidak inginkan? Saya coba memberi topik sharing pada sore hari ini. Dia ada tapi tidak berbuat. Atau kenapa Tuhan diam? Ya. Kenapa Tuhan diam jika Ia ada? Ya. Dia ada tapi tidak bertindak. Kira-kira gitu ya. Ia ada tapi tidak bertindak. Kenapa Tuhan diam? Saudara, di dalam dunia pendidikan, waktu kita masih ada di sekolah atau di uni, seringkali dan bahkan kita mengerti culture di dalam dunia pendidikan, bahwa setiap kali ada ada exam atau ujian, maka semua students akan diminta untuk mengerjakan bagiannya masing-masing. Dan itu adalah sebuah proses yang wajib untuk meningkatkan kecerdasan atau meningkatkan level pendidikan. Dan pada waktu masa ujian, masa exam, maka tentu saja di situ lecturernya ada di situ atau gurunya ada di situ. Dia bahkan ada di tengah-tengah kita pada waktu kita ikut ujian. Ya. Bahkan dia sendiri yang memberikan soal itu. Dan dia tahu banget jawabannya itu apa. Juga dia tahu kita butuh. Kita membutuhkan bantuan mungkin supaya kita bisa menyelesaikan persoalan itu. Tetapi saudara, kita semua tahu bahwa di masa ujian guru akan diam. Guru akan diam. Demikian juga kita melihat ada banyak atlet-atlet yang berhasil menjadi juara. Di balik layar kehidupan dan prestasi mereka ada seorang pelatih yang handal. Ya. Ada pengalaman bagi seorang atlet yang hebat itu, di mana mungkin dia pernah pingin quit dari latihannya, karena demikian keras latihannya. Tidak sedikit ketika seorang pelatih harus memarahi, seorang pelatih bahkan harus bertindak keras, ya, pada kasus tertentu harus memukul. Untuk apa? Hanya untuk supaya atlet ini bisa latihan dengan baik. Dan pada akhirnya yang mengecap hasilnya adalah atlet itu sendiri. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita pun ada di dalam pertandingan iman. Kita pun ada di dalam pertandingan iman. Dan di dalam situasi kehidupan kita, ada situasi sesungguhnya Tuhan sedang melatih kita. Tuhan sedang mempertajam iman kita. Tuhan sedang mempersiapkan kita kepada level kehidupan rohani yang baru. Dan kita pun mengerti bahwa yang namanya ujian iman itu keras. Yang namanya ujian iman itu tidak mudah. Yang namanya ujian iman itu hampir-hampir kita selalu mengidentikan sebagai masalah. Sebagai persoalan. Sesuatu yang kita gak suka bahkan. Ya. Tapi itulah prosesnya. Dan pada situasi seperti itu, dia ada tapi dia diam. Tuhan ada di hidup kita, tapi Tuhan tidak bertindak. Kenapa Tuhan tidak bertindak? Di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-11 ayat 21 pada kisah tentang Lazarus yang mati dan dibangkitkan. Yohanes pasal 11 ayat 21. Maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan,
Sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Ketika Lazarus masih sakit, maka datanglah orang memberitahukan kepada Yesus bahwa dia yang engkau kasihi, Lazarus yang engkau sayangi. Karena ayat yang 5 dikatakan Yesus mengasihi Maria, Marta, dan Lazarus. Datang berita kepada Yesus bahwa Lazarus sedang sakit. Dan saudara ikuti pembacaan dari pasal ini ayat-ayat sebelumnya. Alkitab mencatat, Yesus tahu bahwa Lazarus sakit. Tapi Alkitab mencatat, Yesus dengan sengaja menunda 2 hari. 2 hari. Kita mulai melihat di sini antara kebutuhan kita, antara keinginan kita, antara waktunya kita, dan tujuan Tuhan serta waktunya Tuhan. Bagi yang bermasalah, bagi yang menghadapi kesukaran, waktu itu adalah waktu itu perjuangan. Bahkan mungkin waktu itu air mata, waktu itu penderitaan. Sehingga ingin cepat-cepat selesai. Tapi tidak di mata Tuhan. Tuhan, Alkitab berkata, Yesus menunda 2 hari lagi. Bahkan diceritakan waktu dikasih tahu berita tentang kepada Yesus bahwa katakan bahwa Lazarus sakit, Yesus katakan penyakit itu tidak akan membawa kematian. Ya. Supaya apa? Supaya Tuhan dipermuliakan. Supaya Tuhan dipermuliakan. Saudara, kita melihat bagaimana cara pandang Tuhan. Cara pandang Tuhan pada situasi yang sulit, cara pandang Tuhan, bahkan cara Allah bekerja di dalam hidup kita. Dia ada di hidup saya, dia ada di hidup saudara. Dan dia bekerja dengan caranya seperti itu, saudara. Dia ada tapi dia tidak bertindak. Dia ada tapi dia diam. Mungkin daging kita akan berteriak, tegahnya Tuhan. Kenapa Tuhan diam? Kenapa Tuhan biarkan? Saudara, saya ingin kita lompat tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan begini. Ketika Marta berkata, Yesus, sekiranya engkau ada di sini, pasti saudaraku tidak mati. Ayat ini sering menjadi ungkapan dari banyak orang, tidak hanya Marta. Tapi banyak orang Kristen yang memiliki ungkapan yang sama. Sebab kalimat ini bisa bermakna 2 hal. Yang pertama, bahwa memang dia percaya, dia mengerti bahwa Tuhan berkuasa. Tuhan berkuasa. Tapi pada bagian yang lain juga bisa bermakna seperti bentuk lain dari komplain. Kenapa Tuhan tidak tolong? Marta berkata, Tuhan sekiranya engkau ada di sini pasti saudaraku tidak mati. Pikiran dan perasaan ini bahkan mungkin bisa kita katakan iman ini muncul ketika kemudian menghadapi fakta Lazarus mati. Lazarus mati. Pikiran dan ungkapan seperti ini muncul atau hidup tiba-tiba ketika kesulitan itu benar-benar sangat berat untuk dihadapi. Sehingga kita nggak bisa berbuat apa-apa. Tetapi saya berkata begini, apakah kalau misalnya Lazarus tidak mati, tapi kemudian Lazarus benar sakit, tapi kemudian dia sembuh. Masihkah ungkapan iman yang sama akan berkata kepada Tuhan? Mengakui kuasa Tuhan. Atau mungkin kita berkata, oh iya, memang saya mampu, saya hebat, saya bisa mengatasi persoalan saya. Ketika kita merasa bahwa kita sanggup melalui proses itu, kita kadang-kadang sampai lupa. Bahkan kita lalai untuk berkata, ini pun adalah pekerjaan Tuhan. Karena banyak kali kita menuntut Tuhan hadir dan bekerja, bahkan kita komplain kepada Tuhan. Kenapa Tuhan tidak tolong? Kenapa Tuhan tidak berbuat? Dan yang saya katakan tadi, nanti ketika Lazarus sudah mati, baru tiba-tiba pikiran Tuhan, kalau Tuhan ada dia pasti mati. Kalau Tuhan ada di sini, dia pasti tidak mati.
Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, memaksimalkan usaha tidak berarti selamanya menghasilkan prestasi yang terbaik. Dengan memaksimalkan semua potensi sumber daya yang ada di dalam diri kita, tidak berarti selalu menghasilkan yang terbaik. Tidak. Sebab, apalagi itu yang namanya proses Tuhan. Apalagi kalau namanya pekerjaan Tuhan. Selama karakter kita tidak menjadi rumah rohani bagi Tuhan, dalam proses memaksimalkan semua potensi diri, mengatasi atau menyelesaikan atau meraih predikat atau prestasi, selama Tuhan tidak dilibatkan di dalam kemaksimalan itu, bisa saja hasilnya tidak maksimal. Atau memang tidak ada hasilnya bahkan. Karena Tuhan menginginkan di dalam proses itu sesungguhnya jawaban bagi Tuhan bukan masalah. Tuhan bisa menjawab, pasti bisa menjawab. Tapi Tuhan yang penting bagi Tuhan adalah bagaimana proses kita sampai kepada jawaban. Karena setiap kali Tuhan menjawab doa kita, tujuannya adalah karakter kita akan sesuai dengan jawaban yang Tuhan berikan. Jika karakter kita belum sesuai dengan jawaban yang Tuhan sediakan, maka Tuhan belum akan memberikan itu. Saya selalu menggunakan contoh. Bagaimana Tuhan akan memberikan mobil kepada seorang anak yang belum bisa mengendarai mobil? Bagaimana mungkin seorang ibu walaupun dia sayang banget sama anaknya, tapi masih kecil, ibu akan berkata, "Nih nak, pisau ini tajam sekali, lebih enak dipakai kalau motong-motong bawang." Berbeda situasinya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Dulu saya pernah bertanya begini kepada Tuhan, "Tuhan, kenapa saya tidak seperti pendeta-pendeta yang hebat sih? Apa yang kurang?" Lalu kemudian saya melihat hamba-hamba Tuhan yang ada di pedalaman. Dan apakah mereka tidak berdoa? Bahkan mereka lebih sungguh-sungguh bahkan mungkin. Mengorbankan totalitas hidup mereka untuk pekerjaan Tuhan. Tapi banyak di antara mereka mengalami kesulitan. Apa yang salah? Akhirnya Tuhan ingin hanya mengingatkan saya untuk hal yang terpenting dalam setiap proses tujuan Tuhan dalam hidup kita adalah bagaimana kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Sebab itulah makna mengucap syukur. Amin. Hidup ini tidak berarti harus dibandingkan dengan tetangga. Hidup ini tidak boleh terus bagaimana kita bisa menjadi lebih baik dari orang yang lain. Bukan tentang itu. Memang selalu akan ada alasan untuk komplain. Karena itu pekerjaan yang paling mudah. Tidak perlu menjadi pintar untuk bisa menjadi seorang yang bisa komplain. Tapi memiliki kehidupan rohani yang menyadari kehidupannya adalah anugerah Tuhan adalah satu hal yang istimewa. Bukankah kita percaya Tuhan itu baik? Amin. Haleluya. Haleluya. Tuhan itu baik dalam situasi apapun. Tuhan tidak hanya baik ketika kita memiliki banyak hal, kita punya prestasi. Ketika semuanya enak. Baru kemudian kita berkata Tuhan baik. Lalu kemudian ketika di dalam kehidupan yang sebaliknya, kemudian kita mulai berkata, "Tuhan, kenapa engkau diam? Kenapa engkau tidak bertindak? Kenapa engkau tolong si A, lalu Tuhan engkau enggak tolong saya?" Ayub berkata begini, apakah kita hanya mau menerima yang baik saja dari Tuhan? Lalu kemudian yang sebaliknya kita tidak mau. Bukankah hidup ini pun adalah anugerah? Bukankah hidup ini pun adalah kesempatan yang Tuhan berikan untuk bisa menikmati? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, lihat banyak tempat, banyak orang yang jauh lebih sulit hidupnya dibandingkan dengan kita, dengan saudara. Amin, benar apa betul? Halo?
Jika Tuhan ada di dalam hidup kita, kita mesti apalagi kalau dia orang Kristen masih baru. Kalau dia baru terima Yesus, bagaimana mungkin saya terima Yesus lalu kemudian kenapa saya menghadapi banyak hal, banyak persoalan seolah-olah, banyak masalah, kenapa? Saudara, saya ingin membawa kita pada satu, kita kembali kepada pesan penting kita tadi. Kenapa Tuhan diam? Dia ada di dalam kita tapi dia tidak bertindak. Kita lompat di dalam Injil Markus pasal 4. Mulai ayat yang ke-37 dan 38. Alkitab menceritakan tentang Yesus membawa murid-muridnya untuk menyeberang Danau Galilea. Lalu kemudian ayat yang ke-37, lalu mengamuklah tofan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk ke dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam, maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Perhatikan baik. Yesus ada di dalam perahu itu. Yesus bersama-sama dengan murid-murid di dalam perahu itu. Lalu kemudian tofan mengamuk. Alkitab menceritakan lalu ada tofan yang kelihatan, tidak. Lalu tofan mengamuk dan dikatakan mengamuk dengan dahsyat. Dan situasi ini berpotensi untuk dapat menghancurkan perahu, bisa. Tofan yang keras bisa membuat perahu itu hancur dengan situasinya. Lalu tidak hanya itu, dikatakan ombak masuk ke dalam perahu. Perahu mulai penuh dengan air. Ada tofan sehingga gelombang itu besar, sehingga dikatakan air mulai masuk ke dalam perahu dan perahu mulai penuh dengan air. Dan pada situasi ini berpotensi bisa menenggelamkan perahu. Tapi di tengah tofan badai yang dahsyat, perahu mulai penuh dengan air. Alkitab katakan Yesus tidur di buritan. Yesus tidur di buritan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada sebesar apapun yang kita sedahsyat apapun yang kita sebut persoalan yang dapat mempengaruhi eksistensi Tuhan di dalam diri kita. Sesungguhnya nggak bisa, nggak ada. Pertanyaan buat kita mungkin akan muncul seperti ini. Jika Yesus ada di dalam perahu itu, dan jika saya bersama-sama dengan Yesus, sudahlah, kalau kata mungkin lebih kuat kalau kita katakan jika saya bersama-sama dengan Yesus daripada kita katakan Yesus bersama-sama dengan kita, seolah-olah kitanya yang hebatnya di situ ya. Tapi iya, di dalam perahu itu kita bersama-sama dengan Yesus. Lalu kenapa di dalam perjalanan di dalam perahu itu ada Yesus, murid-murid bersama-sama dengan Yesus, lalu kenapa ada tofan? Mestinya, pikiran kita, mestinya kan, kalau bersama-sama dengan Yesus, iblis itu pasti takut, benar? Mestinya kan kalau bersama-sama dengan Yesus, semuanya akan baik-baik saja, tidak akan ada masalah. Mestinya danau itu harus tunduk tanpa Yesus berkata diam dan tenang. Mestinya danau itu pun harus tenang. Mengapa? Hal itu harus terjadi di dalam perjalanan ini. Yesus ada tapi Yesus tidak bertindak. Yesus ada tapi Yesus diam. Ada situasi di dalam perjalanan hidup kita, Yesus sengaja diam. Yesus tidak bertindak. Dia ada di dalam hidup saudara. Anda tidak mungkin berkata, "Di mana engkau Tuhan?" Dia ada di dalam hidupmu. Tapi ada saatnya memang Tuhan diam. Dia sama sekali tidak bertindak atau belum bertindak. Kenapa?
Kenapa perahu ini harus menghadapi kerasnya badai? Kenapa perahu ini harus menghadapi bahaya untuk tenggelam? Kenapa? Apakah Tuhan saat itu tidak sanggup mengubahkan situasinya seketika itu? Tentu bisa. Tapi kenapa Yesus diam? Ada saatnya Tuhan diam. Ada masa di dalam kehidupan saudara, Anda yang sedang menyaksikan. Ada saatnya Tuhan pun diam di dalam hidup saudara dan Tuhan tidak bertindak apa-apa. Di saat-saat yang kritis sekalipun pikir kita. Saat yang kritis. Tapi seperti Tuhan sedang berkata, dengan sengaja menunda untuk memenuhi kebutuhan kita. Alasan yang pertama kita lihat. Kenapa Tuhan diam? Yang pertama, agar murid-murid dapat lebih mengenal Yesus sebagai Tuhan. Agar murid-murid dapat mengenal Yesus sebagai Tuhan. Kalau saudara baca di ayat yang ke-35, saya tidak taruh di PowerPoint. Ayat yang ke-35 dikatakan begini. Pada hari itu, waktu hari sudah petang, Yesus berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang. Markus 4 ayat 35, 4:35. Marilah kita bertolak ke seberang. Kalau Yesus berkata mari kita tenggelam, ya pasti tenggelam semua. Tapi Yesus berkata marilah kita bertolak ke seberang. Makanya Yesus diam untuk apa? Supaya murid-murid lebih mengenal, untuk ingat bahwa Tuhan sudah ngomong duluan kepada mereka bahwa kita akan pasti sampai ke seberang. Kita pasti sampai ke seberang. Sebenarnya seperti Tuhan sedang berkata kepada mereka, taufan boleh datang, ombak boleh sebesar apapun. Tapi kita pasti sampai ke seberang. Kita pasti sampai ke seberang. Kalaupun pada kasus yang sangat ekstrim waktu saya bicara tentang perjalanan Paulus ke Roma. Paulus ada di dalam perahu, di dalam kapal itu. Tapi kemudian janji Tuhan dia harus sampai ke Roma. Karena itu tujuan Tuhan. Tapi kemudian sama perjalanannya Paulus mengalami gelombang badai sampai kapalnya hancur. Kapalnya hancur. Berkeping-keping. Tetapi dia dan orang-orang yang bersama dengan dia tetap sampai ke tujuan. Ekstremitasnya seperti itu. Yesus mau ingatkan bahwa engkau sudah terima firman. Kita sudah dengar firman banyak. Sekarang apalagi? Dulu kita bisa berkata, iya saya cuma bisa dengar firman dari gereja. Saya, pendeta saya. Sekarang enggak. Saudara bisa dengar khotbah siapapun hari ini. Saudara bisa membaca tulisan dan artikel rohani yang begitu, yang jutaan saudara setiap hari. Media sosial bukan soal memfasilitasi dan kita bisa mendapatkan informasi yang begitu banyak tentang firman Tuhan. Sehingga tidak sedikit jemaat bahkan yang lebih menguasai dibandingkan gembalanya. Kenapa? Karena ada informasi-informasi yang sangat terbuka yang di media. Poin pentingnya ada firman. Tapi apakah firman itu membentuk pengenalan kita dengan Tuhan? Karena kenapa? Ternyata tidak semua orang yang mengenal, yang tahu, mengerti, tapi melakukannya dengan benar. Ternyata. Contoh yang paling sederhana adalah di kotak rokok. Ya. Sudah tahu ya? Saya nggak tahu tuh seperti apa ya, jangan merokok lah, gitu kan. Tapi di kotak rokok itu saudara ada gambar tentang bahaya merokok, benar ya? Benar ya? Iya, karena saya tahu anda tidak merokok. Di dalam kotak di bungkus rokok itu ada gambar, bukan cuma sudah ditulis itu, ya. Sudah ada warning di situ tentang bahaya kanker. Bahkan bukan cuma itu. Tentang ada foto orang yang menderita kanker gara-gara rokok. Ada tuh. Tapi apakah itu membuat orang berhenti untuk merokok? Enggak. Dia tahu, dia pegang, dia baca tetap. Tapi enggak.
Masih aja tuh. Ternyata banyak orang tahu pun tetap tidak melakukan. Makanya kenapa Yesus diam? Yesus ingin membentuk satu karakter rohani. Bagaimana supaya umat-umat Tuhan semakin mengenalnya. Semakin mengenalnya. Semakin mengenal Tuhan. Sebab Yesus sudah berfirman. Yesus sudah berfirman. Marilah kita pergi ke seberang. Mari kita pergi ke seberang. Tuhan sedang mengatakan kepada mereka, apapun boleh terjadi di dalam perjalanan, tapi kita pasti sampai ke seberang. Amin. Halo. Amin. Oke, kita deal dengan yang diam itu nanti sebentar. Oke. Yesus mau supaya murid-murid mengenalnya dengan benar. Pada pembacaan yang lain di Injil Matius pasal yang ke-16, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Menurut kamu siapakah aku ini? Lalu kemudian Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Simon menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Dan Yesus berkata, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa yang di sorga. Pengenalan dari Petrus Tuhan katakan, berbahagia engkau. Lalu mulai saat ini namamu bukan Simon lagi tapi Petrus. Pengenalanmu membentuk kehidupan rohanimu. Sehingga Tuhan katakan engkau bukan lagi Simon tapi menjadi Petrus, yang artinya batu karang yang besar. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan gereja. Batu karang bukan batu yang di gunung. Batu karang batu yang teruji menghadapi badai dan gelombang yang besar. Batu karang adalah batu yang teruji menghadapi persoalan-persoalan yang berat di laut. Batu yang kokoh. Dan Tuhan katakan, aku akan mendirikan gerejaku di atas mental, karakter rohani seperti batu karang yang tetap kokoh menghadapi badai dan gelombang. Itu pesan pentingnya. Pengenalan kita tentang Tuhan itu penting. Mengenal Tuhan dengan benar itu penting. Kenapa Tuhan diam? Karena hal yang pertama adalah Tuhan ingin supaya kita semakin mengenal Tuhan, semakin cinta Tuhan, semakin tahu siapa Tuhan. Sebab Tuhan ingin membangun kehidupanmu, dan bukan hanya engkau, orang-orang di sekitarmu akan dibangun dari batu karang rohani yang adalah imanmu. Orang-orang akan dibangun dari kehidupan rohanimu yang kuat. Engkau akan menjadi pengaruh terhadap orang-orang yang menghadapi tantangan dan persoalan hidup di luar sana. Ketika mereka melihat engkau kokoh, kita kokoh menghadapi badai dan gelombang seperti batu karang. Alasan yang kedua. Kenapa Yesus diam dan tidak berbuat apa-apa? Dia ada tapi dia diam. Dia ada tapi dia tidak bertindak. Ada badai, ada tofan. Air mulai masuk gelombang besar, tapi dia tidur di buritan. Kenapa? Yang kedua, agar murid-murid bisa belajar mengandalkan Yesus. Agar murid-murid bisa belajar mengandalkan Yesus. Ada 4 murid Yesus yang ada berlatar belakang nelayan. Simon, Petrus, Andreas, Simon dan Andreas, Yohanes, Yakobus, anak Zebedeus. Mereka latar belakangnya nelayan. Saya percaya waktu tofan mulai mengamuk, ombak mulai besar, keempat orang ini dengan keahlian mereka di industri nelayan, mereka berusaha mengendalikan dengan baik. Berusaha. Dan bukan hanya 4 itu. 11 orang dari murid Yesus berasal dari Galilea, kecuali 1 kalau saya nggak salah, Yudas. Orang-orang yang tinggal di pinggir danau Galilea, mereka ngerti kok kehidupan atau kerasnya kehidupan di laut, di danau. Mereka pernah melihat tofan, mereka pernah melihat gelombang. Mereka tahu mental mereka ya pernah menghadapi situasi itu.
Tapi pada saat itu ketika mereka berhadapan dengan gelombang, dengan tofan, apa alasan Yesus diam? Apa alasan Yesus diam? Saudara, ada saatnya kehebatan manusia tidak dapat berbuat apa. Bahkan saudara, sehebat-hebatnya manusia pasti ada area di kehidupannya yang tidak bisa dia deal dengan kehebatannya. Sehebat, sepinternya, pinter, kaya, status sosial tinggi, apalagi. Tapi ada saatnya di dalam kehidupanmu di mana apa yang melekat di dalam dirimu tidak bisa menolongmu menghadapi persoalan itu. Tetapi masih begitu banyak orang cenderung mengandalkan kemampuan dan kehebatannya sendiri. Kenapa? Karena pada akhirnya bisa menunjukkan menjadi sebuah pengakuan kepada publik bahwa ini aku hebat karena aku hebat. Jarang tuh orang memuliakan Tuhan ketika dia sudah sukses. Tuhan itu menjadi ungkapan setiap hari dalam permohonan ketika justru dia sedang dalam persoalan. Yeremia pasal 17 ayat yang kelima berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Saudara, kalau orang dekat dengan Tuhan, kalau orang hidupnya dekat dengan Tuhan, dekat definisikan sendiri bagaimana hidup dengan Tuhan. Hidup dekat dengan Tuhan. Kalau seseorang hidupnya dekat dengan Tuhan, dia pasti cenderung mengandalkan Tuhan, pasti. Tapi kalau dia semakin away dari Tuhan, jauh dari Tuhan, dia akan mengandalkan kekuatannya. Itu pasti. Semakin dia cinta dan rajin kepada Tuhan, dia akan berserah penuh mengandalkan Tuhan. Karena hatinya terbangun, terjaga. Tapi kalau dia semakin jauh dari Tuhan, pikiran hatinya akan cenderung mengandalkan kekuatan, kemampuan dirinya dan orang lain mungkin. Kenapa Tuhan diam? Tuhan ada di dalam hidup kita, tapi kenapa Tuhan diam? Tuhan ingin supaya kita belajar mengandalkan Yesus. Tuhan mau supaya murid-muridnya yang hebat-hebat sebagai nelayan, orang-orang yang mengerti tentang industri perikanan itu, tapi Yesus mau mengajar mereka kehebatanmu, kemampuanmu, pengalamanmu tidak dapat menyelesaikan yang satu ini. Dan Tuhan harus mengajar mereka supaya mereka belajar untuk melipatkan lutut mereka dan berseru, Tuhan aku gak mampu dan aku butuh Tuhan. Mereka belajar melipatkan lutut mereka dan berkata, Tuhan aku perlu Engkau sebab aku gak sanggup. Semakin kita dekat dengan Tuhan, semakin hati ini terbangun, pikiran ini untuk mengandalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Andalkan Tuhan. Tadi yang dinyanyi lagu tadi. Yang lagu pertama tadi. I need thee, oh I need thee. Ya. Membutuhkan Tuhan setiap saat, itu harus dibangun. Membutuhkan Tuhan setiap saat. Itu harus dibangun, tidak hanya pada situasi-situasi tertentu. Itu yang kedua. Yang ketiga. Oke, ini yang ketiga. Yang ketiga, kenapa Yesus diam? Agar murid-murid akhirnya dapat berseru kepada Tuhan. Agar murid-murid dapat berseru kepada Tuhan. Murid-murid dapat berseru kepada Tuhan. Ayat yang ke-38, Markus pasal 4. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa? Apakah Yesus tidak tahu bahwa perahu mereka sedang kesulitan? Pasti Yesus tahu. Apakah juga Yesus nggak tahu tofan itu tofan yang saat itu tofan yang dahsyat,
gelombangnya besar. Apakah Yesus tidak tahu? Yesus tahu. Yesus tahu. Saya senang saudara ada ungkapan begini. He knew everything, but he didn't tell us everything, and he gave us something. Tuhan tahu semuanya, tapi Tuhan tidak memberitahu kita segalanya. Dan Dia memberikan kita sesuatu. Kita tidak boleh menuntut Tuhan untuk kita mau tahu semua rahasia yang ada di dalam dunia ini. Yang penting saudaraku yang kasih dalam Tuhan, Tuhan ingin mengajar kita untuk belajar berseru kepada Tuhan. Sekali lagi, Yesus tahu yang mereka hadapi. Lalu kemudian murid-murid datang kepadanya dan berkata, "Guru, apa engkau enggak peduli kalau kita binasa?" Apakah Tuhan tidak tahu situasi? Tuhan tahu. Tapi Tuhan mau dengar. Tuhan mau dengar. Di dalam kisah Yohanes pasal 5 ayat 6 ada orang sakit. Injil Yohanes pasal 5 ayat 6, 7, 8. Diceritakan seorang yang lumpuh di kolam Bethesda. Sekian lama dia sakit di situ. Yesus datang kepadanya bertanya, "Maukah engkau sembuh?" Apakah Tuhan gak tahu bahwa kebutuhannya saat itu adalah sembuh? Apakah Tuhan gak lihat bahwa dia sakit? Tuhan tahu. Dia sudah sekian lama sakit. Tuhan tahu bahwa kebutuhan utamanya adalah sembuh. Tuhan tahu. Kenapa sih Tuhan gak bilang, dalam nama Yesus sembuh aja, kamu pergi. Tapi Tuhan berkata begini, mau gak kamu sembuh? Mau gak kamu sembuh? Karena Tuhan mau supaya kita sendiri menceritakan kepada Tuhan. Tuhan, sesederhana apapun, saudara. Kalau Anda bisa ngomong sama saya, Anda pasti bisa berdoa kepada Tuhan. Kalau Anda bisa ngobrol dengan temanmu, itu berarti Anda pasti bisa berdoa. Apalagi kalau Anda bisa gosip. Anda pasti bisa berdoa. Tapi jangan. Berdoa kepada Tuhan, kita nggak perlu metodologi bahwa bagi langkah-langkah doa menjadi powerful. Nggak ada itu, saudara. Ya. Apa yang harus kita lakukan, perkataan apa yang harus kita lakukan supaya doa dijawab oleh Tuhan. Nggak ada sebenarnya itu. Karena itu soal hati. Sesederhana apapun ungkapanmu kepada Tuhan. Tuhan pingin dengar. Sampai kemudian murid-murid sadar bahwa mereka tidak mampu menyelesaikan masalahnya. Lalu kemudian mereka datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, kami perlu engkau." Ada saatnya Tuhan ingin melihat, mendengar sendiri kita berseru. Tuhan ingin dengar suara kita. Tuhan ingin dengar. Makanya doa itu bukan hanya tentang tutup mata. Doa itu adalah, ayo doa. Ungkapkan, ceritakan kepada Tuhan. Atau mungkin kita berkatakan sebelum kita berdoa pun Tuhan sudah tahu apa yang kita butuhkan. Itu ada ayatnya jelas. Tapi sekali ada saatnya Tuhan tahu kita butuh, tapi Tuhan ingin dengar. Kita mau nggak? Ceritakan sama Tuhan. Hubunganmu dengan Tuhan bukan antara Anda, saya ke Tuhan. No, itu adalah private, hubungan yang sangat private antara Anda dan Tuhan. Silakan ungkapkan hatimu kepada Tuhan. Kalau ngeluh cerita ke Tuhan dong. Bukankah dia Bapa kita? Ceritakan kepada Tuhan pergumulanmu. Mazmur 91 ayat 14, 15, 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Berseru kepadaku, aku akan menjawab. Di dalam kitab Yesaya dikatakan, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Carilah Tuhan. Di dalam Keluaran pasal yang ketiga ayat 7 dan 9 dikatakan, aku telah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Yang aku mengetahui penderitaan mereka. Aku mendengar. Kehidupan yang paling intim dengan Tuhan adalah Tuhan bisa mendengar seruan kita. Mendengar seruan kita.
Sekarang seruan orang Israel telah sampai kepadaku. Berseru, berdoa sampai kita mengalami. Berdoa sampai kita ngalamin. Kalau dianalogikan kadang-kadang kita ngomong, kita minta tolong sama teman, tolong dong ini. Kadang-kadang kan dia nggak dengar, dia karena cuek. Bukan karena dia cuek, dia nggak dengar mungkin. Sehingga butuh pengulangan. Butuh untuk kita datang, kita ngomong lebih dekat. Saya tidak katakan bahwa ada saat yang Tuhan nggak dengar, Tuhan tahu, tapi Tuhan ingin suasana hati kita Tuhan mau suasana hati itu bisa ditangkap oleh hatinya. Yang keempat, agar Yesus dapat bertindak dengan leluasa dan kehadirannya dihormati. Agar Yesus dapat bertindak dengan leluasa. Selama kita tidak mengenal Tuhan dengan benar dan masih mengandalkan kehebatan kita, itu sama artinya dengan kita tidak memperkenankan Tuhan beracara dengan leluasa bekerja di dalam hidup kita. Cara terbaik untuk Tuhan bisa bekerja dengan leluasa di dalam hidup kita adalah mengenal Tuhan dengan benar. Mengenal Tuhan dengan benar. Mengandalkan Tuhan dengan benar. Dan berseru kepada Tuhan. Itu cara yang terbaik. Waktu kita hidup pada situasi ini, maka Tuhan akan leluasa bekerja. Leluasa dia bekerja dalam hidup kita. Dan kehadirannya dihormati. Ayat 39, ia bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, diam, tenanglah. Lalu angin itu reda dan lalu itu menjadi teduh sekali. Saudara, kita mungkin banyak mendengar, melihat bahwa ada tofan, ada badai. Tapi kemudian tiba-tiba badai itu berhenti. Tapi waktu badai itu berhenti, angin itu berhenti, tapi air gelombang itu nggak tiba-tiba berhenti biasanya. Karena masih ada arus bawah. Masih ada arus bawah yang terus bergerak sehingga mengakibatkan masih ada gelombang-gelombang yang besar. Ya. Dan yang terjadi pada saat itu adalah bukan hanya angin itu reda, angin itu diam. Bukan saja itu. Bukan saja hanya angin badai itu, tofan itu diam, tidak. Tapi Alkitab menceritakan bahwa Yesus berkata, diam, tenanglah, lalu angin itu reda. Angin itu reda. Dan danau itu menjadi teduh sekali. Tiba-tiba waktu Yesus perintahkan diam, angin itu berhenti dan danau itu menjadi tenang. Menjadi tenang. Yesus dengan leluasa bekerja. Menunjukkan mujizatnya dalam hidup kita. Kenapa Yesus diam? Karena dia ingin menanti momen yang terbaik untuk menyatakan kuasanya dalam hidup kita. Momentum kita dengan Tuhan itu penting dan itu harus dibangun dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Tuhan bekerja dengan momentumnya Tuhan. Dia menanti waktu yang terbaik untuk dia bisa mengekspresikan kasih dan berkat-Nya. Sekalipun sebelumnya kita berpikir aku butuh banget. Tapi Tuhan bilang belum. Ada waktunya. Padahal kita sudah kelepek-kelepek ini rasanya. Ya. Tapi Tuhan bilang belum, nanti. Yang kelima, agar manusia mengenal Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Mengenal Tuhan dan mengagungkan Tuhan. Ayat yang ke-40, lalu ia berkata kepada mereka, mengapa kamu takut? Mengapa kamu tidak percaya? Mereka menjadi sangat takut dan berseorang kepada yang lain. Dan berkata, siapa kegerangan orang ini sehingga angin ini dan danau pun taat kepadanya. Ayat yang pertama, Yesus pada bagian yang pertama, alasan yang pertama tadi adalah supaya murid-murid semakin mengenal Tuhan. Mengenal firman-Nya. Kita bisa melihat bukti bahwa ternyata murid-murid belum cukup mengenal dengan benar pada ayat ini. Sampai pada bagian ini mereka berkata, siapa sesungguhnya orang yang sampai danau dan angin pun taat kepada ini bukti. Makanya Yesus diamnya Yesus
adalah untuk melatih kita. Sampai kita benar-benar pada waktunya kita bisa menikmati, Tuhan bisa menikmati waktunya untuk dia menjawab doa kita. Yesus diam, Tuhan diam. Tuhan diam di dalam hidup kita dan tidak bertindak. Untuk apa? Untuk melatih kita. Supaya pada saatnya kita akan belajar mengagungkan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Ingat, tidak ada orang yang kuat. Nggak ada. Nggak ada orang yang kuat. Jika bukan karena Tuhan, kita pasti jatuh. Ya. Dan kalau Anda hari ini masih percikan-percikan iman di hatimu, jaga baik-baik. Jaga karaktermu di tengah masalah. Jaga karaktermu di tengah badai. Jaga karaktermu di tengah persoalan hidup. Ya, jangan komplain dulu kalau hasilnya tidak seperti yang kita mau. Siapa tahu Tuhan dengan sengaja memang ingin supaya kita dilatih lalu kita bisa semakin dewasa di dalam Tuhan. Yang Marta pikir Lazarus mati. Yang manusia pikir sudah mati. Tapi justru itu menjadi kesempatan bagi Tuhan untuk menghidupkan kembali. Itu cara pandang Tuhan. Ada saatnya memang kita di-push pada situasi di mana sampai pikiran kita benar-benar tunduk sepenuhnya. Mati di dalam kreativitas. Mati di dalam tindakan. Gak bisa apa-apa. Gak ada jalan keluar. Supaya Tuhan bisa menghidupkan kepada pengalaman yang baru dengan Tuhan Yesus. Haleluya. Kita bangkit berdiri bersama.